Kau pikir dengan menikahi anakku, kau sudah kuanggap menjadi bagian keluargaku? Jangan mimpi kau wanita gembel. Kau ini cuma wanita sebatang kara, tak punya harta dan keluarga. Selamanya tak akan pernah pantas kau menikah dengan anakku. Anakku ini seorang pengusaha dan kami dari keluarga kaya raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, seorang wanita muda yang hidup sebatang kara, tinggal di kos kecil yang sempit, dan setiap hari menjual air mineral di lampu merah hanya untuk menyambung hidup. Suatu siang yang terik, ia menolong seorang pria kaya yang mobilnya mogok, tanpa pernah menyangka bahwa kebaikan sederhana itu akan menjadi awal kisah cinta mereka. Namun sejak awal, hubungan itu ditentang keras oleh ibu sang pria kaya yang memandang rendah wanita sebatang kara tersebut. Ketegangan itu memuncak di hari resepsi pernikahan. Di hadapan para tamu undangan, wanita itu dihina dan dijatuhkan martabatnya oleh ibu mertuanya sendiri. 2 hari setelah kejadian itu, sesuatu yang besar mengenai wanita sebatang kara itu terungkap. Ternyata, sahabat semuanya, sebelum kita mulai cerita ini, mari tuliskan di komentar dari mana saja sahabat menonton cerita ini. Semoga yang subscribe channel Sudut Hikmah, kami doakan semoga dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan segala hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Siang itu matahari sedang terik-teriknya. Debu jalanan berputar naik setiap kali angin lewat, membuat panas terasa menusuk kulit siapa saja yang berada di bawahnya. Kendaraan berhenti di lampu merah, klakson sesekali terdengar, dan para pengendara sibuk mengipasi wajah mereka karena gerah yang tak tertahankan. Di antara hiruk-pikuk itu, tampak seorang wanita muda berjalan perlahan menyusuri deretan mobil yang berhenti. Kerudungnya lusuh, warnanya sudah pudar terkena matahari. Baju yang ia kenakan sederhana dan tampak longgar di tubuh kecilnya. Itulah Ulfa, seorang wanita berusia 25 tahun yang hidup seorang diri. Setiap hari ia menjajakan air putih di lampu merah untuk sekadar makan dan membayar kos kecil yang sudah lama ia tinggali. Di tangan kanan Ulfa ada keranjang kecil berisi beberapa botol minuman. Senyumnya lembut meskipun hidup tidak pernah benar baik padanya. Tatapan matanya selalu menunduk sopan setiap kali menawarkan air pada pengendara. Banyak yang mengacuhkannya. Ada yang menolak dengan dingin. Namun Ulfa tetap berjalan, tetap tersenyum, karena itulah satu-satunya cara ia bertahan. Hari itu, di deretan paling depan lampu merah, sebuah mobil mewah tampak berhenti. Kap mesinnya terbuka sedikit, dan asap tipis keluar dari celahnya. Di samping mobil itu, seorang pria muda menunduk dengan wajah kesal, memijat keningnya karena kepanasan. Itulah Angga, seorang pengusaha berusia 29 tahun yang sedang sial, karena mobilnya tiba-tiba mogok di tengah cuaca sekeras ini. Ulfa memperhatikan sebentar. Ia melihat pria itu kelelahan dan keringat mengalir deras di pelipisnya. Tanpa berpikir panjang, Ulfa berjalan mendekat sambil menggenggam sebotol air putih yang masih dingin. Perlahan, ia berkata dengan suara yang sangat lembut, "Mas, ini minum dulu, panas sekali. Ambil saja, tidak apa-apa." Angga terangkat kaget. Ia menatap Ulfa, lalu menatap botol air yang diulurkan. Sebagian dirinya ingin menolak karena merasa tidak enak. Namun rasa haus membuat ia mengambil botol itu sambil berkata, "Pelan, makasih ya, aku benar-benar butuh ini." Ulfa tersenyum kecil, senyum yang tidak dibuat-buat. "Tidak apa-apa mas, semoga sehat." Angga meminum air itu seolah menemukan kesejukan di tengah badai panas. Tenggorokannya seperti disiram kesejukan yang membuat pikirannya sedikit tenang. Ia memperhatikan Ulfa yang masih berdiri di samping mobilnya. Wajahnya ramah namun tampak kelelahan. "Namamu siapa?"
Tanya Angga sambil mengatur napas. Ulfa, Mas, jawabnya pelan. Terima kasih ya, Ulfa. Benar-benar pas banget kamu datang. Ulfa hanya menunduk malu. Ia tidak terbiasa berbicara panjang dengan orang asing, apalagi seseorang yang jelas jauh lebih berada dibanding dirinya. Saat itu lampu lalu lintas berubah hijau. Namun mobil Angga tidak bergerak karena masih mogok. Klakson mulai terdengar dari pengendara lain. Ulfa melihat Angga semakin panik. Tanpa pikir panjang, Ulfa berkata, Mas mundurin sedikit, ayo saya bantu dorong. Angga terkejut. Kamu yakin? Panas loh. Ulfa hanya mengangguk. Tidak apa-apa, kita pindahkan ke pinggir biar tidak mengganggu. Dan mereka pun bersama mendorong mobil itu ke tepi jalan. Ulfa mendorong dari belakang dengan tenaga sekadarnya. Angga mengarahkan kemudi sambil sesekali melihat Ulfa yang tampak serius, meski tubuhnya kecil dan peluh menetes di pipi. Saat mobil sudah menepi, Ulfa mengusap keningnya. Napasnya terengah, tapi ia tetap tersenyum. Angga menatapnya lama. Ada sesuatu yang berbeda dari wanita ini. Bukan kecantikannya, bukan pakaiannya, tapi ketulusannya. Di tengah keramaian yang acuh, ia membantu tanpa diminta, tanpa pamrih. Ulfa pamit untuk kembali ke jalurnya menjajakan air. Namun Angga menahannya sebentar. Ulfa, besok kamu jualan lagi di sini. Ulfa mengangguk. Angga tersenyum kecil. Kalau begitu, sampai bertemu lagi besok. Ulfa hanya mengangguk sambil memeluk keranjang airnya. Ia berjalan menjauh, kembali ke antara deretan kendaraan dan panas matahari. Namun langkahnya terasa berbeda. Seperti hari itu membawa sesuatu yang baru dalam hidupnya. Dan Angga, berdiri di samping mobil yang mogok, hanya bisa memandang punggung Ulfa yang perlahan menjauh. Ada perasaan yang belum ia mengerti, namun jelas membuat hatinya bergerak. Hari itu, di tengah terik dan bau asap kendaraan, takdir kecil telah ditiupkan oleh Allah. Takdir yang kelak akan membawa keduanya pada perjalanan cinta, sekaligus ujian besar yang menanti di depan. Keesokan harinya, langit tampak lebih cerah meski panas masih menyengat. Jalanan kota kembali sibuk. Kendaraan berderet menunggu lampu merah yang berubah warna. Ulfa sudah berada di tempat biasa sejak pagi. Kerudungnya yang lusuh tertiup angin kecil, sementara tangannya menggenggam keranjang berisi air putih yang ia jajakan. Ulfa sempat teringat kejadian kemarin. Pertemuannya dengan Angga terasa seperti mimpi singkat yang tidak mungkin terulang. Ia membantunya hanya karena iba melihat seseorang yang kelelahan di tengah panas. Ulfa tak pernah berharap lebih. Hidupnya terlalu sederhana untuk memikirkan sesuatu seperti cinta. Baginya, bertahan hidup saja sudah cukup berat. Namun tak lama kemudian, sebuah mobil lain berhenti di lampu merah. Mobil itu tidak mogok, tidak mengeluarkan asap, dan mesinnya terdengar halus. Dari dalam, seseorang menurunkan kaca perlahan. Ulfa awalnya tidak begitu memperhatikan, tapi kemudian ia mendengar suara yang sudah tak asing. Ulfa. Ulfa menoleh cepat. Di balik kaca mobil itu, Angga tersenyum hangat sambil melambaikan tangan. Ulfa terkejut. Ia bahkan sempat menunduk panik karena tidak menyangka Angga benar-benar kembali. Mas, mobilnya sudah diperbaiki? Tanya Ulfa gugup. Angga mengangguk. Sudah, dan hari ini aku sengaja lewat sini. Aku berharap ketemu kamu lagi. Ulfa terdiam. Ada sesuatu di dadanya yang tiba-tiba berdebar. Ia tidak pernah dibicarakan sehangat itu, apalagi oleh seseorang seperti Angga. Selama ini tidak ada yang benar-benar peduli padanya. Namun pria ini datang lagi hanya untuk melihatnya. Angga memanggilnya lebih dekat. Aku beli 2 botol air ya, tapi satunya buat kamu. Kamu pasti capek dan haus. Ulfa menggeleng cepat. Tidak usah mas, untuk saya nanti saja. Mas ambil 1 saja. Tapi Angga tetap membayar 2 botol, bahkan lebih. Ia tidak ingin memberi Ulfa uang karena kasihan, namun ingin membuatnya merasa dihargai. Lampu lalu lintas berubah hijau. Angga belum sempat mengatakan sesuatu.
Mobil di belakang mulai membunyikan klakson pelan, tanda ia harus melanjutkan perjalanan. Namun sebelum pergi, ia sempat berkata dengan suara yang cukup keras agar terdengar. "Besok aku lewat sini lagi ya, jangan pindah tempat." Ulfa terpaku. Ia menggenggam keranjangnya erat. Dalam hati kecilnya ada perasaan hangat yang muncul untuk pertama kalinya. Keesokan harinya, Angga benar-benar datang lagi. Dan hari berikutnya, ia datang lagi. Dan berikutnya lagi, tetap sama. Setiap kali mobilnya berhenti di lampu merah itu, ia membuka kaca dan menyapa Ulfa dengan senyum yang selalu sama hangatnya. Kadang ia membawakan roti, kadang minuman dingin, kadang ia hanya datang untuk menanyakan kabar Ulfa. Semakin hari, Ulfa mulai menantikan kehadiran Angga. Ia mulai memperhatikan arah jalan dengan lebih sering. Setiap suara mobil yang menurunkan kaca membuatnya menoleh. Dan ketika Angga muncul, dunia seolah menjadi lebih ringan. Ulfa yang biasanya tidak pernah menceritakan apapun kepada siapapun, tiba-tiba mulai berbicara tentang kesehariannya. Tentang kos kecilnya. Tentang bagaimana ia belajar bertahan hidup sendiri sejak kecil. Tentang bagaimana ia tidak punya siapapun di dunia ini. Angga selalu mendengarkan dengan penuh perhatian. Tidak ada rasa jijik terhadap kemiskinan. Tidak ada tatapan merendahkan, hanya ketulusan. Itulah yang membuat hati Ulfa melemah pelan-pelan. Suatu sore, Angga memberanikan diri menepikan mobilnya setelah lampu hijau. Ia memanggil Ulfa untuk duduk sebentar di bangku beton dekat trotoar. Sore itu tidak terlalu panas dan angin berembus perlahan. "Ulfa," suara Angga terdengar lebih hati-hati. "Aku ingin kenal kamu lebih dekat. Boleh?" Ulfa menunduk, kedua tangannya meremas ujung kerudungnya. Ia takut, ia ragu. Lelaki seperti Angga punya apapun yang ia mau. Wanita cantik, kaya, terpelajar. Lalu mengapa ia yang seperti ini? "Mas Angga," ucap Ulfa lirih. "Saya ini tidak punya apa-apa, tidak punya keluarga, tidak punya rumah, hanya tinggal di kos kecil. Saya cuma jualan air putih di lampu merah. Saya bukan orang yang layak untuk..." Angga langsung menggeleng tegas, suaranya lembut namun meyakinkan. "Ulfa, aku tidak peduli kamu tinggal di mana. Aku tidak peduli pekerjaanmu. Yang aku lihat adalah hatimu. Kamu tulus, kamu berhati lembut, dan kamu tidak pernah meminta apapun dariku." Ulfa menahan napas. Matanya mulai berkaca-kaca, bukan sedih, tapi takut menerima sesuatu yang terlalu indah. Angga menatapnya lama, lalu berkata pelan, "Kalau kamu izinkan, aku ingin membangun sesuatu bersama kamu. Perlahan saja, tidak perlu cepat. Aku cuma ingin kamu tahu, aku serius." Ulfa menutup mulutnya menahan tangis. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ada seseorang yang memandangnya tidak sebagai orang miskin, bukan sebagai beban, bukan sebagai orang yang kasihan, namun sebagai seseorang yang layak dicintai. Di tengah hiruk-pikuk kendaraan dan cahaya lampu kota, perasaan yang lembut itu mulai tumbuh. Tidak terburu-buru, tidak memaksa, hanya tumbuh, seperti doa yang diam-diam dikabulkan oleh Allah. Pada sore itulah, benih cinta mereka mulai tumbuh untuk pertama kalinya. Hari-hari berlalu dengan cepat. Semakin sering bertemu di lampu merah, semakin kuat pula perasaan antara Ulfa dan Angga tumbuh. Ulfa bisa merasakan perhatian Angga yang tulus. Begitu pula sebaliknya. Angga mulai sering mengantar Ulfa pulang setelah jam jualannya selesai. Ia bahkan mulai mengenal gang kecil tempat kos Ulfa berada. Di mata Ulfa, Angga adalah hal terbaik yang pernah Allah kirim dalam hidupnya. Namun semakin dekat hubungan mereka, semakin besar pula ketakutan yang Ulfa simpan diam-diam. Ia tahu ada jarak besar antara dirinya dan Angga. Jarak yang bukan hanya soal uang, tapi juga status keluarga. Dan rasa takut itu menjadi nyata pada suatu malam, ketika Angga memberanikan diri memperkenalkan Ulfa kepada ibunya. Sore itu, Angga menjemput Ulfa dengan pakaian rapi. Ia tampak bersemangat,
namun terselip kegelisahan di balik sorot matanya. Ulfa, aku ingin kamu ikut ke rumahku. Ibu ada di sana. Aku ingin memperkenalkan kamu secara baik-baik. Ulfa terdiam. Hatinya langsung berdebar keras. Mas, apa ibu Mas sudah tahu kalau Mas sering bertemu saya? Angga mengangguk pelan. Sudah, tapi aku belum menjelaskan semuanya. Makanya aku ingin kamu ada di sana. Aku ingin ibu tahu kalau kamu wanita baik. Ulfa merasa lututnya lemas. Namun ia tetap mengangguk. Jika Angga sejauh itu percaya padanya, ia tidak boleh mundur. Rumah Angga sangat besar. Halaman luas, lampu halaman terang, dan pintu utama yang tinggi membuat Ulfa merasa semakin kecil dan tidak pantas. Ia berdiri di sisi Angga dengan tangan dingin dan getaran halus di tubuhnya. Saat pintu dibuka, keluar seorang wanita paruh baya dengan pakaian mewah dan tatapan yang tajam. Itulah Ibu Angga, seorang wanita yang sangat menjaga harga diri dan kehormatan keluarganya. Ia berhenti tepat di depan keduanya. Tatapannya langsung tertuju pada Ulfa. Sorot mata yang penuh penilaian. Masuk, ucapnya pendek. Ulfa menunduk sopan. Ibu, ini Ulfa. Angga memperkenalkan dengan suara tenang. Ibu, Ulfa adalah wanita yang selama ini sering aku ceritakan. Dan aku serius dengan dia. Hening sejenak. Namun bukan kehangatan yang muncul. Melainkan kalimat pertama yang keluar dari bibir sang ibu adalah, begitu ya, jadi ini orangnya. Ulfa menelan ludah. Tatapan Ibu Angga menyapu dirinya dari ujung kerudung lusuh hingga ujung sandal yang warnanya pudar. Tidak ada senyum. Tidak ada penerimaan. Maaf sebelumnya, Bu. Ulfa akhirnya berbicara dengan suara bergetar. Saya tahu saya berbeda dengan keluarga Mas Angga. Tapi saya ingin mengenalkan diri dengan sopan. Belum selesai Ulfa bicara. Ibu Angga menatap Angga tajam. Angga, kamu serius membawa wanita seperti ini ke rumah? Suasana langsung membeku. Ibu, Angga mencoba menenangkan. Ulfa wanita baik, dia sederhana tapi hatinya tulus. Tulus? Apa itu cukup untuk membangun rumah tangga? Ibu Angga menepis penuh sinis. Kamu ini pengusaha, Angga. Kamu punya masa depan cerah. Lalu kamu memilih wanita yang bahkan tidak jelas keluarganya di mana? Ulfa menunduk sangat dalam. Kata-kata itu menusuk lebih dalam daripada yang ia sangka. Angga maju sedikit ke depan. Bu, jangan bicara seperti itu di depan Ulfa. Namun ibunya tak berhenti. Dia tinggal di kos, bukan? Jualan air di lampu merah? Tidak punya siapa-siapa. Kamu pikir keluarga kita butuh apa dari dia? Kasih sayang? Ulfa bahkan tidak punya tempat untuk kembali jika rumah tangga kalian bermasalah nanti. Ulfa memejamkan mata. Air mata yang ia tahan mulai mengalir pelan. Ibu... Angga hampir kehilangan kesabarannya. Ibu Angga menatap anaknya dengan penuh tekanan. Putuskan hubungan ini, sekarang. Kamu tidak boleh menikahi perempuan seperti ini. Ulfa spontan mendongak sambil menggeleng kecil. Bukan karena menolak, tapi karena rasa sakit yang tidak bisa ia sembunyikan. Bu, saya tahu saya miskin. Suara Ulfa pecah. Saya tahu saya bukan siapa-siapa. Tapi saya tidak pernah memanfaatkan Angga. Saya hanya ingin dicintai dengan sewajarnya. Itu saja. Namun sang ibu tidak tersentuh sedikit pun. Cinta tidak bisa mengisi meja makan, nak, ucapnya dingin. Kau tidak akan pernah menjadi bagian keluarga kami. Angga menggenggam tangan Ulfa, menenangkannya. Ibu salah. Ulfa jauh lebih baik dari banyak orang yang kita kenal. Terserah kamu mau bicara apa, jawab ibunya ketus. Tapi aku tetap tidak akan merestui. Sore itu, Ulfa keluar dari rumah Angga dengan langkah terhuyung. Bukan karena tubuhnya lelah, tapi karena hatinya patah untuk pertama kalinya. Angga terus memegang bahunya, mencoba menenangkan. Namun Ulfa tahu, ini baru awal dari penolakan yang jauh lebih besar. Dan ia mulai merasakan ketakutan tentang masa depan hubungan mereka.
Malam itu, suasana di dalam mobil Angga terasa sangat hening. Angga mengantar Ulfa pulang, namun sejak pintu rumah ibunya tertutup, tak satu pun dari mereka berbicara. Hanya suara mesin mobil yang berjalan pelan di antara gang sempit menuju kos kecil Ulfa. Ulfa duduk sambil menggenggam kedua tangannya. Wajahnya menunduk, dan air mata jatuh tanpa bisa ia tahan. Kata-kata tajam Ibu Angga terus terngiang di kepalanya. Ia tahu dirinya bukan siapa-siapa, tapi mendengarnya langsung dari calon ibu mertuanya membuat luka itu jauh lebih dalam. Ulfa. Angga akhirnya membuka suara. Ulfa tidak menjawab. Ia hanya menyeka air matanya dan mencoba tersenyum kecil, meski terlihat sangat dipaksakan. Mas Angga, saya minta maaf. Angga langsung mengerutkan kening, tidak terima mendengar kalimat itu. Kamu minta maaf untuk apa? Ulfa mengusap pipinya yang basah. Kehadiran saya bikin Mas bertengkar dengan ibu. Saya tidak mau merusak hubungan kalian. Saya tidak pantas membuat Mas sejauh ini sampai harus melawan keluarga sendiri. Angga menghentikan mobilnya perlahan di depan gang kos Ulfa. Ia mematikan mesin, lalu menatap Ulfa dengan serius. Kamu dengar baik-baik ya? Ucap Angga dengan suara tegas namun lembut. Kamu tidak salah apa-apa. Kamu tidak pernah ganggu hidupku. Kamu bahkan bikin aku sadar bahwa tidak semua orang di dunia ini memandang uang. Ulfa terisak pelan. Tapi ibu Mas sangat menolak saya. Beliau tidak suka saya. Saya takut Mas akan menyesal nanti. Angga memegang tangan Ulfa, hangat dan mantap. Aku tidak akan menyesal, Ulfa. Aku yang memilih kamu. Bukan ibu, bukan siapa-siapa. Aku tahu siapa kamu. Aku tahu hatimu. Itu sudah cukup buat aku. Ulfa terdiam. Suara Angga sangat meyakinkan, namun rasa takut itu masih menempel erat di dadanya. Angga menunduk sedikit, menatap mata Ulfa dengan penuh ketulusan. Kamu tidak perlu berubah jadi orang lain untuk aku. Kamu tidak perlu kaya. Kamu tidak perlu punya keluarga besar. Kamu hanya perlu jadi Ulfa yang tulus, Ulfa yang berhati baik. Ulfa menutup mulutnya sambil menahan tangis yang semakin deras. Ia tidak pernah disayang seperti itu. Tidak pernah ada yang memintanya tetap menjadi dirinya sendiri. Angga melanjutkan dengan suara yang lebih rendah namun penuh tekad. Ulfa, aku akan bicarakan lagi dengan ibu. Aku akan jelaskan semuanya. Dan kalaupun ibu tetap tidak merestui, aku tidak akan mundur. Jantung Ulfa serasa berhenti sesaat. Mas, maksudnya? Aku akan terus bersama kamu, jawab Angga tanpa jeda. Aku serius, Ulfa. Sekalipun ibu marah, aku tetap akan menikahi kamu. Ulfa menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Ini terlalu besar, terlalu berat, terlalu indah, dan terlalu menakutkan. Ia berusaha mengatur napas. Mas Angga, kalau hubungan Mas dengan ibu sampai rusak gara-gara saya tidak akan bisa memaafkan diri saya sendiri. Angga langsung menggeleng tegas. Biar aku yang urus ibu, tugas kamu hanya satu, percaya sama aku. Ulfa menatap Angga lama. Di balik ketakutannya, ia merasakan sesuatu yang menenangkan, bahwa pria ini tidak akan pergi begitu saja. Setelah menenangkan Ulfa cukup lama, Angga akhirnya mengantarnya masuk ke gang kos. Ia memastikan Ulfa benar-benar merasa aman sebelum berpamitan. Ketika Angga kembali ke mobil dan mulai mengemudi pulang, pikirannya penuh dengan kecamuk. Ia tahu percakapan dengan ibunya tidak akan mudah. Namun satu hal sudah bulat dalam hatinya. Ia tidak akan melepaskan Ulfa. Tidak peduli sekeras apapun penolakan yang akan datang. Sementara itu di kamar kos kecilnya, Ulfa duduk di lantai sambil menatap satu-satunya lampu redup yang menerangi ruangan. Senyap malam terasa semakin menekan dada. Namun ada satu hal yang ia yakini perlahan. Angga bukan sekadar singgah. Pria itu datang untuk tinggal. Namun Ulfa tidak tahu. Penolakan dari ibu Angga baru dimulai. Dan apa yang akan terjadi setelah ini jauh lebih menyakitkan daripada yang ia bayangkan. Pagi itu, hujan turun pelan
membasahi halaman kecil kos tempat Ulfa tinggal. Suara rintik hujan seperti mengetuk ketukan pelan di atap seng yang sudah berkarat. Udara dingin masuk lewat celah jendela kayu yang mulai lapuk. Ulfa duduk di tepi kasurnya yang tipis, memeluk lutut sambil menatap lantai. Ia masih memikirkan pertengkaran antara Angga dan ibunya. Semalam ia berdoa lama, meminta pada Allah agar tidak menjadikan dirinya sumber keretakan keluarga siapapun. Ia takut, namun rasa cintanya kepada Angga juga terlalu kuat untuk ia tolak. Tiba-tiba terdengar ketukan pintu. Tok, tok. Ulfa tersentak kecil, buru-buru menghapus sisa air mata di pipinya. Ia berdiri dan membuka pintu. Di luar, Angga berdiri membawa sesuatu yang dibungkus kain beludru coklat. Bajunya basah sedikit karena hujan, namun senyumnya tetap ada. Ulfa, panggil Angga pelan. Boleh aku masuk? Ulfa mempersilakan. Angga duduk di kursi plastik kecil yang ada di sudut ruangan. Ia memandang sekeliling kos itu. Ruangan sempit dengan dinding sedikit mengelupas. Hanya ada satu lemari kecil dan satu kipas tua. Tapi ia tidak melihat kekurangan. Ia hanya melihat tempat Ulfa bertahan hidup sendirian selama ini. Ulfa duduk di depannya. Jari-jarinya saling meremas gugup. Angga mengambil napas panjang. Ulfa, aku sudah mencoba bicara baik-baik dengan ibu semalam, ucap Angga dengan nada kecewa. Ibu tetap menolak, bahkan lebih keras dari sebelumnya. Wajah Ulfa langsung menunduk. Mas, maafkan saya. Namun Angga segera memotong. Dengar, ini bukan salah kamu. Ibu hanya belum melihatmu seperti aku melihatmu. Ulfa menggigit bibirnya menahan tangis. Angga kemudian menggeser tubuhnya lebih dekat, lalu membuka kain beludru coklat yang ia bawa. Di dalamnya, ada sebuah cincin sederhana berwarna perak. Tidak besar, tidak mewah, tapi terlihat sangat tulus. Ulfa langsung tertegun. Napasnya berhenti sejenak. Angga memegang cincin itu dengan tangan yang sedikit bergetar. Ulfa, aku datang hari ini bukan untuk membicarakan penolakan, tapi untuk membicarakan keputusan. Suara Angga merendah namun mantap. Dan keputusanku adalah, aku tetap ingin menikahi kamu. Ulfa membeku. Air matanya jatuh sebelum sempat ia tahan. Mas, jangan. Kenapa? Tanya Angga lembut. Karena ibu Mas membenci saya. Mas akan kehilangan keluarga Mas. Angga menggeleng. Kali ini lebih tegas. Cinta bukan tentang memilih yang paling mudah. Cinta adalah tentang memilih yang benar. Dan kamu adalah pilihan yang benar untuk aku. Ulfa menutup mulutnya. Bahunya bergetar menahan tangis. Ulfa. Angga menatapnya dalam. Jemarinya menggenggam tangan Ulfa yang dingin. Apa kamu mau menikah dengan aku? Tanpa pesta besar, tanpa restu dari ibu. Hanya kita berdua. Sederhana, tapi sungguh-sungguh. Ulfa menangis pecah seketika. Bukan karena sedih, tapi karena rasa syukur yang membanjiri dadanya. Mas Angga, saya tidak punya apa-apa. Aku tidak butuh apa-apa darimu, jawab Angga lembut. Yang aku butuh hanya hatimu. Ulfa mengangguk pelan sambil menangis. Kalau begitu, Angga tersenyum tipis. Biar aku yang beri pertanyaan dengan benar. Angga kemudian menurun ke lutut satu, di ruangan sempit itu, sambil berkata dengan suara bergetar. Ulfa, maukah kamu menikah denganku? Ulfa menutup wajahnya dengan kedua tangan, lalu menunduk sambil menangis keras. Iya mas, iya, saya mau. Angga tersenyum lega, lalu dengan hati-hati memasangkan cincin sederhana itu ke jari manis Ulfa. Bersamaan dengan itu, Ulfa memeluknya erat sambil menangis di bahu Angga. Ruangan kos kecil itu menjadi saksi. Cincin sederhana itu menjadi janji. Dan dua hati itu menjadi satu. Namun di balik kebahagiaan itu, tak ada yang tahu bahwa badai besar sudah menunggu mereka. Badai yang akan menguji seberapa kuat cinta yang baru saja mereka ikat. Pagi itu matahari tampak cerah, tapi hati Ulfa masih diliputi rasa cemas.
Setelah lamaran sederhana di kamar kosnya, dirinya merasa bahagia sekaligus takut. Bahagia karena Angga memilihnya tanpa ragu. Takut karena bayangan penolakan Ibu Angga tak pernah hilang dari pikirannya. Namun meski penuh tekanan, persiapan pernikahan tetap harus dilakukan. Angga menjemput Ulfa untuk membeli kebutuhan sederhana. Tidak ada dekorasi mewah, tidak ada gedung mahal, tidak ada pesta besar. Hanya akad nikah kecil di masjid dekat rumah kos Ulfa. Karena bagi Angga, yang penting bukan pesta, tapi pernikahan itu sendiri. Saat mereka menaiki mobil, Ulfa memandangi kerudungnya yang lusuh. "Mas, kerudung saya ini warnanya sudah pudar. Tidak pantas untuk pernikahan." Angga menoleh dan tersenyum hangat. "Ulfa, kamu cantik dengan kerudung apapun. Tapi kalau kamu ingin yang baru, ayo kita beli. Aku ingin kamu bahagia." Ulfa mengangguk pelan. Meski hatinya masih takut, ia berusaha memberi ruang pada kebahagiaan kecil. Hari itu mereka belanja sederhana. Tidak banyak yang mereka beli. Hanya sebuah kerudung putih sederhana, selembar kain gaun yang tidak mahal, dan sepatu datar tanpa hak. Di toko kecil itu, seorang ibu penjaga toko menyapa ramah. "Dek, mau dipakai untuk acara apa?" Ulfa hanya tersenyum malu-malu, namun Angga menjawab dengan bangga. "Untuk nikahan kami, Bu." Penjaga toko terkesiap senang. "Masya Allah, semoga lancar ya." Ucapan itu saja sudah mampu membuat Ulfa terharu. Ia jarang sekali mendapatkan doa dan ucapan baik dari orang lain. Setelah keluar dari toko, mereka duduk sebentar di bangku taman. Angga menggenggam tangan Ulfa. "Ulfa, jangan pikirkan apa yang ibu katakan. Aku yakin kalau ibu mengenalmu, dia akan berubah." Ulfa menggeleng pelan. "Saya takut, Mas. Takut ibu akan membuat Mas menyesal." Angga meremas jemarinya. "Aku tidak akan menyesal. Aku sudah dewasa, Ulfa. Keputusan ini aku ambil dengan sadar. Kamu tidak perlu takut kehilangan aku." Ulfa menunduk. Air matanya jatuh tanpa ia sadari. "Terima kasih, Mas. Terima kasih sudah percaya pada saya." Angga mengusap pipinya pelan, seperti menenangkan seorang anak yang sedang terluka. Sore harinya, mereka datang ke masjid untuk mendaftar akad. Petugas masjid menyambut dengan hangat, mencatat tanggal pernikahan, dan menanyakan jumlah undangan. Angga menjawab jujur, "Sedikit saja, Pak. Yang hadir hanya beberapa teman saya dan tetangga dekat." Ulfa merasakan dadanya menghangat. Tidak ada kemewahan, tapi cinta itu terasa nyata. Namun saat mereka hendak pulang dari masjid, seseorang berdiri tepat di depan pintu gerbang. Seseorang yang tidak pernah Ulfa sangka akan muncul di tempat itu. Ibu Angga. Dengan ekspresi tajam dan wajah marah yang sulit disembunyikan. Ulfa langsung menunduk, tubuhnya gemetar. Angga berdiri di sampingnya, seketika tegang. Tanpa menunggu apa-apa, Ibu Angga langsung berbicara keras. "Jadi ini benar? Kamu tetap akan menikahi dia? Wanita seperti ini?" Suasana masjid yang tenang berubah menjadi tegang. "Bu, jangan buat keributan di sini. Ini masjid," ucap Angga pelan namun tegas. Ibu Angga tidak peduli. "Angga, kamu keras kepala. Kamu tidak dengar apa yang ibu bilang. Kau akan menghancurkan masa depanmu." Ulfa menggigit bibir, menahan tangis. Ia tidak ingin mempermalukan diri sendiri di halaman masjid. Angga berusaha menahan marah. "Ibu, aku sudah memilih, dan pilihanku Ulfa." Ibu Angga mendekat dan menatap Ulfa dari kepala sampai kaki dengan pandangan merendahkan. "Anda ini wanita apa? Hidup saja di kos sempit, jualan air di lampu merah, tidak punya keluarga. Bagaimana bisa kamu masuk ke keluarga kami?" Kalimat itu seperti pisau yang menancap langsung di hati Ulfa. Ia memejamkan mata, menahan setiap detik rasa sakitnya. Angga menahan lengan ibunya. "Ibu, cukup." Namun Ibu Angga justru menepis tangan Angga dan berteriak, "Aku tidak akan datang ke pernikahan kalian. Dan aku tidak akan pernah menganggap perempuan ini sebagai bagian dari keluarga." Setelah berkata keras begitu, Ibu Angga pergi meninggalkan halaman masjid.
Angga tampak sangat marah, namun Ulfa justru terlihat semakin kecil, semakin hancur. Ia berbisik pelan, hampir tidak terdengar. "Mas, apa benar tidak apa-apa kalau ibu tidak datang?" Angga memeluk bahunya pelan. "Tidak apa-apa. Di dunia ini, restu Allah lebih besar dari restu siapapun." Ulfa menangis tanpa suara. Namun satu hal ia tidak tahu, bahwa luka yang ditorehkan hari itu hanya awal dari penghinaan jauh lebih besar yang akan ia terima di hari pernikahannya nanti. Dan itu akan mengubah segalanya. Hari yang selama ini dinanti akhirnya tiba. Pagi itu, udara terasa berbeda bagi Ulfa. Meskipun langit masih tampak mendung setelah semalaman hujan, hati Ulfa justru berdebar lebih cepat dari biasanya. Ini hari akadnya. Hari ketika statusnya akan berubah dari seorang wanita, sebatang kara menjadi seorang istri. Di kamar kos kecil itu, ia duduk di depan cermin retak yang hanya bisa menangkap separuh wajahnya. Kerudung putih sederhana yang ia beli bersama Angga terpasang rapi di atas kepalanya. Tangannya bergetar kecil ketika merapikan ujung kerudung. Wajahnya sepucat embun pagi, tapi matanya dipenuhi ketegangan yang sulit dijelaskan. Tetangga kos yang mengenalnya datang membantu sedikit, memberikan riasan sangat tipis. "Ulfa cantik sekali," ujar salah satu dari mereka. Ulfa tersenyum kecil, namun senyum itu rapuh. Ia tidak bisa berhenti mengingat kata-kata Ibu Angga beberapa hari lalu. Semua caci maki, semua penghinaan, seolah membayang tepat di belakang kepalanya. Namun ketika ia menatap cincin perak yang sudah terpasang di jarinya sejak lamaran itu, hatinya menguat sedikit. Angga mencintainya. Ia percaya. Itu sudah cukup untuk melangkah hari ini. Sementara itu di masjid, Angga sudah tiba bersama beberapa temannya. Ia tampak tampan dengan kemeja putih dan peci hitam. Namun wajahnya terlihat gelisah, sesekali memandang pintu masjid, seperti menunggu sesuatu yang penting. Salah seorang temannya bertanya, "Tenang saja nggak? Ulfa pasti datang." Angga mengangguk pelan. "Aku tidak takut Ulfa tidak datang. Yang aku takutkan adalah ibuku muncul dan membuat masalah." Temannya menepuk bahunya. "Sudah, fokus saja. Ini hari bahagiamu." Angga tersenyum paksa. Ketika jarum jam mendekati waktu akad, Ulfa akhirnya tiba. Tangannya gemetar memegang pintu masjid. Beberapa jamaah dan tetangga sekitar tersenyum melihatnya, memberikan ucapan selamat singkat. Namun langkahnya masih terasa berat. Ia berjalan pelan ke dalam masjid. Setiap detik terasa panjang. Dan saat ia menoleh ke kiri, ia melihat Angga berdiri menatapnya. Tatapan itu langsung membuat napas Ulfa tersangkut. Ada kebahagiaan di mata Angga. Ada lega. Ada cinta yang begitu jelas. "Ulfa," panggil Angga dengan suara lembut. Ulfa menunduk, tidak mampu menahan air mata yang mulai berkumpul di sudut matanya. "Mas." Angga menghapus air mata itu sebelum sempat jatuh. "Hari ini kita sah. Tidak perlu takut apapun." Ulfa mengangguk dengan dagu bergetar. Acara akad dimulai. Penghulu duduk di depan. Angga duduk berhadapan, dan wali hakim sudah siap menggantikan keluarga Ulfa yang tidak ada. Hadirin sangat sedikit, tapi suasananya hangat. Ketika penghulu mulai membaca ijab kabul, Ulfa menggenggam kerudungnya erat. Detak jantungnya seolah menggema di seluruh ruangan. Dan saat Angga mengucapkan kalimat itu dengan suara mantap, "Saya terima nikah dan kawinnya Ulfa binti Abdullah dengan mas kawin tersebut tunai." Ruangan langsung diselimuti keheningan sesaat sebelum para saksi mengucapkan, "Sah." Ulfa menutup wajahnya, menangis dalam. Tangis bahagia, tangis lega, tangis seorang wanita yang akhirnya memiliki tempat pulang. Angga menunduk dan menyentuh kepala Ulfa pelan. "Kamu sekarang istriku." Ulfa menangis lebih keras mendengarnya. Setelah akad selesai, mereka melakukan foto sederhana di halaman masjid. Tidak ada kain mewah, tidak ada dekorasi, hanya pohon mangga tua dan bangku kayu sebagai latar. Namun bagi Ulfa, itu jauh lebih dari cukup.
Beberapa tetangga kos datang memberikan selamat sambil memeluk Ulfa. "Ulfa, kamu beruntung dapat suami seperti Angga. Semoga kamu bahagia ya." Ulfa mengangguk berkali-kali sambil terus menyeka air matanya. Namun senyuman itu tak bertahan lama. Seseorang dari kejauhan terlihat memperhatikan mereka. Seseorang yang sejak akad dimulai tidak pernah muncul, tapi ternyata datang tanpa diundang. Ibu Angga. Ia berdiri di bawah pohon, memperhatikan Ulfa dan Angga dengan tatapan penuh kemarahan dan kekecewaan. Pipi Ulfa langsung terasa panas. Angga belum melihatnya, tapi Ulfa sudah merasakan hawa tegang itu. Ulfa menelan ludah, tubuhnya mulai gemetar. Ia tahu, jika Ibu Angga sampai mendekat hari ini, tidak akan ada hal baik yang terjadi. Dan benar saja, wanita itu melangkah perlahan mendekati mereka, dengan tatapan yang membuat Ulfa ingin lari, dengan kemarahan yang masih penuh, dan dengan niat yang tidak bisa ditebak. Pernikahan mereka sah, tapi bukan berarti badai telah berlalu. Badai yang sebenarnya baru akan dimulai. Aula kecil itu dihias dengan kain putih dan bunga plastik sederhana. Lampu gantung menyala temaram, membuat ruangan tampak hangat. Tetangga sekitar hadir dengan pakaian rapi. Anak-anak berlarian kecil di sudut ruangan. Musik lembut dari speaker tua menyelimuti suasana. Ulfa berdiri di sisi panggung kecil, mengenakan gaun putih sederhana yang ia jahit sendiri bersama tetangga kosnya. Kerudung putihnya rapi, dan meski pakaiannya tidak mewah, Ulfa tampak cantik dalam kesederhanaannya. Wajahnya masih menyimpan kecemasan, tapi ia mencoba tersenyum. Angga berdiri di sampingnya, mengenakan kemeja putih dan jas sederhana. Ia beberapa kali menggenggam tangan Ulfa untuk menenangkan. "Semua akan baik-baik saja," bisik Angga pelan. Ulfa mengangguk, tapi hatinya tidak pernah setenang itu. Tetangga dan tamu undangan mulai berdatangan memberikan ucapan selamat. Ulfa tersenyum kepada setiap orang, mencoba menyembunyikan getaran takut di dadanya. Namun ia tidak bisa mengabaikan satu hal, Ibu Angga belum terlihat. Dan justru itu yang membuat Ulfa semakin tidak tenang. Sampai akhirnya, pintu aula terbuka keras. Seorang wanita berbusana mewah masuk dengan langkah cepat dan penuh energi kemarahan. Ibu Angga. Seketika suasana berubah. Beberapa tamu mulai berbisik. Angga langsung menoleh, wajahnya menegang. Ulfa membeku di tempat. Tatapan Ibu Angga menyapu seluruh ruangan sebelum berhenti tepat pada Ulfa. Tatapan itu dingin, menusuk, dan penuh rasa tidak suka. Angga berjalan menghampiri ibunya secepat mungkin. "Bu, tolong jangan buat keributan. Ini acara kami." Tapi ibunya tidak menghiraukan sama sekali. Ia melangkah naik ke panggung kecil itu, berdiri tepat di depan Ulfa. Semua mata tertuju pada mereka. Ulfa menunduk, tubuhnya gemetar hebat. "Ulfa," suara Ibu Angga rendah namun penuh tekanan. "Kau pikir aku tidak akan datang? Kau pikir aku akan diam saja melihat anakku menikah dengan wanita seperti kamu?" Angga mencoba menahan. "Bu, cukup." Namun Ibu Angga menepis tangan Angga dengan kasar. Tidak ada yang bisa menghentikannya saat itu. Ia mendekat, wajahnya hanya sejengkal dari Ulfa yang ketakutan. Matanya memandang ke atas ke bawah, tidak menyembunyikan rasa jijik dan penghinaan. Ulfa ingin mundur, namun tidak mampu melangkah. "Hari ini," katanya keras. "Hari ini aku akan bilang di depan semua orang bahwa kau tidak pantas berdiri di sini." Tamu mulai saling menatap. Beberapa bahkan menutup mulut terkejut. Ulfa semakin menunduk. Air mata mulai mengalir di pipinya tanpa bisa ia tahan. Angga mendekat, tetapi ibunya mengangkat tangan sebagai isyarat untuk diam. Dan Ulfa tahu, sesuatu buruk sedang menunggu. Ibu Angga menatap Ulfa dengan marah, lalu menunjuk wajah menantunya itu. "Kau ini hanyalah wanita miskin, wanita yang bahkan tidak punya rumah, hidup sendirian seperti gelandangan, dan berani-berani mengaku sebagai istri anakku." Ulfa tersentak. Tubuhnya kaku, napasnya tersengal.
Namun sebelum Angga bisa menarik ibunya pergi, wanita tua itu menggenggam kerudung belakang Ulfa dengan keras. Gerakan itu membuat semua tamu undangan terhenti. Beberapa bahkan berdiri dari kursi. Angga langsung berteriak, "Bu, jangan!" Tapi terlambat. Kerudung Ulfa ditarik kasar ke belakang, membuat tubuh Ulfa tersentak mundur, hampir jatuh. Gaunnya bergetar, wajahnya terangkat dengan paksa. Dan tepat setelah itu, Ibu Angga mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi. Ulfa hanya bisa menutup mata, dan tepukan keras itu mendarat tepat di pipi Ulfa. Seluruh ruangan membeku. Suara tamparan itu memantul di seluruh aula, menghentikan napas semua orang. Beberapa wanita teriak kecil, anak-anak berhenti bermain. Semua tamu terpaku. Ulfa terhuyung ke samping, hampir terjatuh jika tidak memegang gaunnya. Pipinya memerah seketika, panas menyengat. Air matanya langsung jatuh deras. Ibu Angga mendekat dengan suara yang menggema. "Kau pikir dengan menikahi anakku, kau sudah kuanggap menjadi bagian keluargaku? Jangan mimpi ya kau wanita miskin." Ulfa menangis di tempat. Tidak bergerak, tidak membalas, hanya menangis dalam hening. Namun Ibu Angga belum berhenti. Ia berteriak semakin keras, menghina Ulfa di depan seluruh tamu undangan. Angga akhirnya berhasil menarik ibunya, tapi luka itu sudah terlanjur tertanam. Dan momen memalukan itu baru awal dari kehancuran hati Ulfa. 2 hari setelah ini, kebenaran besar akan terungkap, dan dunia Ibu Angga akan runtuh. Suasana aula kecil itu langsung berubah menjadi sunyi mencekam. Setelah tamparan keras itu mendarat di pipi Ulfa, udara seolah membeku. Tidak ada satupun tamu yang berani bersuara. Sebagian hanya menutup mulut. Sebagian lagi memandang dengan mata membesar. Tidak percaya bahwa di acara resepsi pernikahan, seorang ibu mertua bisa melakukan hal sehina itu. Ulfa berdiri kaku. Tubuhnya bergetar hebat. Pipinya memanas, terasa terbakar. Air matanya jatuh tanpa bisa ia kendalikan. Ia tidak berani mendongak, tidak berani melihat siapapun. Ia merasa seluruh dunia sedang menertawakan dirinya. Angga segera berlari mendekat, memegang bahu Ulfa. "Sayang, kamu tidak apa-apa, lihat aku." Namun Ulfa hanya menunduk, tubuhnya seperti kehilangan tenaga. Ibu Angga justru semakin mendidih. Tatapan marahnya tidak sedikit pun mereda. Ia menunjuk wajah Ulfa yang sembab, lalu berteriak lebih keras dari sebelumnya, membuat semua orang merinding. "Kau ini cuma wanita sebatang kara, tak punya rumah, tak punya keluarga, dan berani-berani menikahi anakku." Angga menoleh dengan mata membara. "Bu, cukup." Namun seperti orang yang kehilangan akal, Ibu Angga tidak peduli. Ia terus maju mendekat ke arah Ulfa. Wanita tua itu seolah ingin menyisakan luka yang lebih dalam. "Selamanya tak akan pernah pantas kau menikah dengan anakku. Anakku itu pengusaha sukses, dari keluarga terhormat, dan kau..." Ia mendekat, mulutnya gemetar karena marah. "Kau ini siapa? Bahkan keluargamu saja tidak pernah muncul. Kau ini dari mana? Anak siapa? Tidak jelas asal-usulmu." Ulfa tersentak kuat mendengar kata-kata itu. Seolah seluruh luka lama yang ia kubur sejak kecil, tiba-tiba dirobek paksa di depan banyak orang. Ia ingin bicara, ingin menjelaskan, tapi tidak ada suara yang keluar. Yang ada hanya tangis dan rasa malu yang menghancurkan. Angga memeluk Ulfa, menempatkan tubuhnya di depan Ulfa untuk melindungi. "Bu, berhenti sekarang juga." Tetapi Ibu Angga menepis lengan Angga, lalu menuding Ulfa lagi. "Aku tidak akan mengakui perempuan seperti dia. Tidak akan pernah. Aku lebih rela Angga menikah dengan siapapun, asal bukan perempuan tak jelas seperti ini." Beberapa tamu mulai menangis, melihat betapa kejamnya ucapan itu. Beberapa pria mencoba maju untuk menenangkan. Namun Angga mengangkat tangan, memberi isyarat agar mereka tetap di tempat. Wajah Angga memerah menahan amarah.
Ia berdiri tegak di depan ibunya. Suaranya rendah namun sangat tegas. "Ibu, hentikan ini. Ulfa istriku. Dan aku tidak akan biarkan siapapun merendahkannya lagi." Namun Ibu Angga tertawa sinis. "Terserah kamu. Kalau kamu keras kepala, aku tidak peduli lagi. Aku tidak akan pernah menganggap pernikahan ini." Ia menunjuk Ulfa sekali lagi. "Dan kau, ingat ucapan aku. Kau bukan keluarga kami. Kau tidak akan pernah jadi bagian dari hidup kami." Setelah mengucapkan itu, Ibu Angga berbalik, menghentakkan langkah keluar dari aula sambil disaksikan puluhan mata yang terperangah. Pintu aula menutup keras. "B.U. Cake." Suara itu bergema, membuat Ulfa semakin menghancur. Ia jatuh terduduk di panggung kecil itu, menangis tanpa suara. Angga langsung memeluknya erat. "Ulfa, maafkan aku. Aku tidak menyangka ibu akan sejauh ini." Ulfa menangis sambil menutup wajahnya. Mengapa saya selalu jadi bahan hinaan, Mas? Apa salah saya? Apa saya memang tidak pantas?" "Jangan bilang begitu." Angga memegang pipinya, memaksa Ulfa menatapnya. "Kamu pantas. Kamu berharga. Kamu istriku." Namun dengan tubuh yang masih gemetar, Ulfa hanya bisa menggeleng. Tamu undangan mendekat perlahan, mencoba menghibur, namun tak satu pun yang berani menyentuh Ulfa terlalu cepat. Mereka takut menambah luka. Salah satu ibu-ibu berkata lirih, kasihan sekali Ulfa, bahkan di hari bahagianya diperlakukan seperti itu. Yang lain berbisik, perempuan itu terlalu sombong. Ulfa tidak pantas dihina begitu. Angga akhirnya berdiri dan membantu Ulfa yang hampir pingsan. "Sayang, ikut aku pulang. Kita tidak perlu lanjut acara ini." Ulfa tidak membantah, hanya menunduk dan mengikuti dengan langkah lemah. Di dalam mobil, Ulfa memegang pipinya yang masih panas. Luka itu akan lama sembuhnya, tidak hanya di kulit, tapi juga di hati. Dan Angga sambil memegang kemudi, bersumpah dalam hati, "Aku akan membuat ibu menyesal telah memperlakukanmu seperti itu." Namun ia tidak tahu. Dalam 2 hari ke depan, sesuatu yang jauh lebih besar akan terungkap. Sesuatu yang akan mengubah posisi Ulfa selamanya. Sesuatu yang akan membuat Ibu Angga sujud menyesal. Malam setelah resepsi itu menjadi malam paling panjang dalam hidup Ulfa. Sesampainya di kos kecilnya, ia langsung berbaring di lantai, memeluk lutut sambil menangis tanpa suara. Gaun putihnya masih menempel di tubuh, kerudungnya belum ia lepaskan. Pipinya masih panas bekas tamparan. Kepalanya masih berdenging mendengar ucapan Ibu Angga yang menusuk sampai ke tulang. Angga duduk di sampingnya, tidak berani memaksa Ulfa bicara. Ia tahu, luka itu bukan luka biasa. Kata-kata bisa menyayat lebih dalam dari pisau. Dan Ulfa menerima seluruhnya di hari yang seharusnya menjadi hari paling bahagia dalam hidupnya. "Sayang, kamu harus bangun. Kamu belum makan apapun," bisik Angga pelan. Ulfa menggeleng lemah. Saya malu, Mas. Malu sekali." Angga mengusap punggungnya dengan hati-hati. "Kamu tidak perlu malu. Bukan kamu yang salah. Ibu yang berlebihan." Ulfa menutup wajahnya, menangis lebih keras. Tapi semua tamu lihat. Semua orang lihat saya diperlakukan seperti sampah. Kalimat itu saja sudah membuat dada Angga terasa sesak. Ia ingin memeluk Ulfa lebih erat, namun juga takut membuatnya lebih sakit. "Sayang, lihat aku," kata Angga memegang kedua bahunya perlahan. Ulfa mendongak dengan wajah sembab. Air matanya membasahi pipi dan kerudungnya. "Tidak ada satupun yang melihatmu sebagai sampah. Kamu istriku. Kamu perempuan terhormat. Yang ibu lakukan itu tidak mencerminkan siapa kamu. Itu mencerminkan siapa ibu sebenarnya ketika dibutakan kebencian." Ulfa hanya bisa menggigit bibirnya, mencoba menahan isak. "Angga, saya memang tidak punya siapa-siapa, tidak punya keluarga, tidak punya rumah. Saya cuma punya Mas sekarang. Tapi ibu Mas benar-benar benci saya."
Angga mengusap pipi Ulfa. Dengarkan aku. Cinta kita tidak akan berubah hanya karena satu orang membencimu. Ulfa menangis lagi. Kali ini lebih lirih. Mas tidak tahu bagaimana rasanya dipanggil perempuan tak jelas asal-usul. Tidak tahu rasanya dipermalukan di depan orang banyak. Saya hancur, Mas. Angga menggenggam tangan Ulfa erat. Iya, sayang. Aku tahu kamu terluka. Tapi aku ada di sini. Aku tidak akan tinggalkan kamu. Namun luka itu terlalu dalam untuk hilang begitu saja. Keesokan paginya, saat Ulfa bangun, pipinya masih memerah. Bekas tamparan itu tidak hilang. Dan hati Ulfa masih seperti diremas-remas. Ia duduk di tepi kasur sambil memandang lantai. Tidak ingin keluar, tidak ingin dijumpai siapapun. Tetangga kos mengetuk pintu, mengirimkan bubur untuk Ulfa. Tapi Ulfa menolak bertemu siapapun. Angga datang kembali siang harinya dengan makanan dan pakaian baru untuk Ulfa. Namun Ulfa tetap tampak jauh, seperti tenggelam dalam pikirannya sendiri. Sayang, makan dulu ya. Angga memohon. Ulfa menunduk. Mas, saya tidak sanggup keluar. Saya tidak sanggup lihat orang-orang. Orang-orang itu peduli, Ulfa. Ulfa menggeleng. Mereka kasihan, Mas. Mereka kasihan melihat saya ditampar. Itu jauh lebih memalukan. Angga menarik kursi kecil, duduk tepat di depannya. Kalau kamu terus diam di sini, kamu hanya membiarkan kata-kata ibu terus melukai kamu. Ulfa mengangkat wajahnya, mata merah. Kata-kata ibu, Mas, terlalu sakit. Wanita sebatang kara, tidak pantas, tidak jelas asal-usulnya. Semua itu benar, Mas. Saya tidak bisa menyangkalnya. Tidak. Angga menggeleng keras. Itu tidak benar. Itu hanya apa yang ibu yakini, bukan siapa dirimu sebenarnya. Ulfa menatapnya lama. Suaranya pecah. Tapi saya memang tidak tahu saya ini dari keluarga apa. Saya tidak pernah tahu siapa orang tua saya. Tidak tahu saya lahir di mana. Tidak tahu apa saya masih punya kerabat. Semua yang ibu bilang menyadarkan saya kalau saya tidak pantas untuk siapapun. Angga langsung menunduk, meraih tangan Ulfa yang gemetar. Ulfa, aku mencintai kamu bukan karena keluargamu, bukan karena asalmu, tapi karena hatimu. Kamu perempuan paling tulus yang pernah aku temui. Ulfa menunduk, pundaknya bergetar. Ia menangis dalam diam. Kamu tidak sendirian lagi, lanjut Angga pelan. Kamu punya aku, kamu istriku, kamu keluarga aku. Ulfa menutup mata, membiarkan air matanya jatuh tanpa perlawanan. Namun satu hal yang Angga tidak tahu. Perkataan Ulfa tentang identitasnya yang tidak jelas itu akan segera berubah. Dan 2 hari setelah pernikahan, jawaban tentang siapa dirinya sebenarnya akan muncul dalam bentuk yang tidak pernah ia bayangkan. Jawaban yang akan membuat Ibu Angga sujud menyesal. Jawaban yang selama ini tersembunyi di masa lalunya. Sore itu, angin bertiup lembut melewati gang kecil tempat kos Ulfa berada. Namun suasana di dalam kamar sempit itu sama sekali tidak tenang. Ulfa duduk di lantai dengan lutut tertekuk. Wajahnya tertutup kedua tangan. Air mata mengalir tanpa henti sejak pagi. Bekas tamparan Ibu Angga masih terlihat jelas di pipinya. Merah membentuk garis lebar yang belum memudar. Angga duduk di depannya, lututnya merapat, tubuhnya condong sedikit ke depan. Tatapannya kosong, namun penuh amarah yang disembunyikan dengan paksa. Ia sudah mencoba menenangkan Ulfa sejak pagi, namun rasa sakit itu terlalu dalam untuk dapat hilang hanya dengan kata-kata. Sayang. Suara Angga serak karena terlalu banyak menahan emosi. Kamu tidak boleh biarkan kata-kata ibu menguasai pikiranmu. Ulfa menggeleng dengan kedua bahu bergetar. Mas, saya tidak kuat. Saya tidak kuat dengar semua yang dia bilang. Itu semua benar, Mas. Saya tidak punya apa-apa, tidak punya siapa-siapa. Bahkan hari pernikahan saya pun berubah jadi aib. Angga memegang kedua bahunya, memaksa Ulfa menatapnya. Dengar aku, ucapnya tegas. Kamu bukan aib,
Kamu bukan kesalahan, kamu bukan beban, kamu istriku. Ulfa menunduk lagi, tangisnya pecah lebih keras. Mas, bagaimana kalau ibu tidak pernah menerimaku? Bagaimana kalau Mas menyesal setelah ini? Saya tidak mau Mas kehilangan keluarga karena saya. Kata-kata itu membuat dada Angga terasa semakin sesak. Ia menarik napas panjang, lalu berdiri. Tubuhnya bergerak mondar-mandir di ruangan, seperti menahan amarah yang sudah di puncak. Ulfa, aku sudah tahan sabar terlalu lama. Ibu menghina kamu, itu sudah di luar batas, katanya sambil mengepalkan tangan. Dan sekarang kamu menyalahkan diri sendiri? Tidak. Kamu harus dengar, yang salah ibu, bukan kamu. Ulfa mengangkat wajah, matanya sembab, pipinya merah. Angga berjongkok di depannya, menatapnya dari jarak dekat. Aku cinta kamu. Itu tidak akan berubah. Dan aku tidak akan biarkan siapapun merendahkan kamu lagi. Termasuk ibu. Ulfa menahan napas. Apa maksud Mas? Angga berdiri, menatap pintu kamar seolah ada keputusan besar di baliknya. Malam ini juga aku akan ke rumah ibu. Ucapnya pelan, namun penuh ketegasan. Aku akan katakan padanya bahwa mulai sekarang, aku tinggal bersama kamu. Ulfa terbelalak. Mas, jangan pergi dalam keadaan marah. Namun Angga justru tersenyum pahit. Aku tidak marah, sayang. Aku kecewa. Dan aku tidak akan biarkan kamu menjalani malam-malam berikutnya dengan ketakutan. Kamu butuh aku. Maka aku akan ada di sini. Ulfa menggeleng cepat. Mas, kalau Mas pergi dari rumah ibu, Mas tinggal di mana? Kos saya kecil, saya tidak sanggup melihat Mas kehilangan semuanya. Angga meraih tangannya, menggenggamnya lembut. Tidak apa-apa kecil, tidak apa-apa sempit, asal dengan kamu. Ucapan itu membuat Ulfa langsung menangis lagi. Mas, saya tidak mau jadi penyebab retaknya keluarga Mas. Angga menghapus air mata di pipinya. Keluarga bukan tentang siapa yang sedara, sayang. Keluarga adalah tentang siapa yang mencintai tanpa syarat. Ibu, sedang lupa bagaimana caranya mencintai aku tanpa syarat. Tapi kamu justru membuatku merasa berarti. Itu sudah cukup. Ulfa menutup mulutnya. Tubuhnya gemetar karena rasa haru yang tak tertahan. Angga! Suara Ulfa memecah, hampir tidak terdengar. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana membalas kebaikan Mas. Tidak perlu balas apa-apa, jawab Angga lembut. Kamu tinggal bersandar padaku. Itu sudah cukup. Menjelang malam, Angga meyakinkan Ulfa untuk beristirahat sebentar. Ia menutupkan selimut tipis untuk Ulfa, lalu berdiri di pintu, bersiap pergi. Ulfa bangkit sedikit. Mas, hati-hati. Jangan marah-marah di depan ibu. Angga tersenyum tipis. Aku akan jaga sikap. Aku hanya ingin ibu mengerti bahwa aku sudah memilihmu. Ulfa menatap punggung Angga dengan perasaan campur aduk. Ia ingin menghentikannya, tapi juga tahu Angga tidak akan pernah berubah pikiran. Setelah Angga keluar, gang kecil itu kembali sunyi. Ulfa menatap langit-langit kosnya, mencoba mengatur napas. Namun rasa takut itu tidak hilang. Ia takut Angga akan terluka. Ia takut semua ini akan memisahkan Angga dari keluarganya. Namun di satu sisi, Ulfa juga merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan dalam hidupnya. Seseorang memperjuangkannya, tanpa ragu, dengan sepenuh hati. Di rumah besar ibunya. Pintu rumah terbuka keras saat Angga masuk. Suaranya menggema di ruang tamu besar yang penuh pajangan mahal. Ibu Angga yang sedang duduk menonton televisi langsung menoleh. Angga, kamu kemana saja? Dan kenapa masuk seperti itu? Angga berjalan maju, wajahnya tegas, bukan lagi seperti anak yang takut dimarahi. Ibu, kita harus bicara. Seketika suasana berubah tegang. Ibu Angga mematikan televisi, menatap Angga dengan kening berkerut. Bicara tentang apa? Angga menarik napas panjang. Bicara tentang Ulfa dan tentang keputusan aku. Ibu Angga langsung mendengus,
Wajahnya jelas tidak senang. "Ah, jadi akhirnya kamu sadar? Makanya kamu pulang. Ibu tahu kamu cuma terseret kasihan sama dia." Angga menggeleng. "Tidak, Bu. Aku datang untuk bilang, kalau ibu tidak bisa menerima istriku, maka aku yang akan pergi dari rumah ini." Wajah Ibu Angga langsung berubah. "Angga, kamu bicara apa?" Angga berdiri tegak, tidak mundur sedikit pun. "Aku tidak akan biarkan Ulfa disakiti lagi. Mulai malam ini, aku tidak tinggal di rumah ini. Aku tinggal bersama istriku." Ibu Angga bangkit dengan marah besar. "Angga, jangan kamu berani tinggalkan aku demi perempuan itu." Angga menatap ibunya dalam. Suaranya pelan, tapi memotong udara seperti pisau. "Aku tidak meninggalkan ibu. Ibu yang menolak menerima pilihanku." Ibu Angga terdiam sesaat, terkejut dengan ketegasan itu. Sementara Angga, tanpa menunggu jawaban apapun, berbalik dan keluar dari rumah besar itu. Keputusan berat telah dibuat. Keputusan yang akan mengguncang seluruh keluarga. Namun ia tidak tahu satu hal. Keputusan itu justru membuka jalan menuju kebenaran besar yang selama ini tersembunyi. Kebenaran tentang Ulfa, tentang asal-usulnya, dan tentang sesuatu yang akan mengubah hidup mereka selamanya. 2 hari sudah berlalu sejak resepsi yang berubah menjadi mimpi buruk bagi Ulfa. 2 hari, Ulfa hampir tidak keluar dari kamar kosnya. 2 hari Angga menemani, menenangkan, dan memastikan Ulfa tidak merasa sendirian, walau hatinya masih penuh luka. Namun 2 hari itu juga menjadi 2 hari terberat bagi Angga. Ia pergi meninggalkan rumah ibunya. Ia memilih tinggal di kos Ulfa, di ruang yang sempit dan panas. Namun ia tidak menyesal sedikit pun, karena di tempat paling sederhana itu, ia melihat betapa hancurnya Ulfa setelah penghinaan yang diterimanya. Pagi itu, Ulfa duduk di tepi kasur sambil memegang pipinya yang masih memar. Pandangan matanya kosong, seolah hatinya hilang entah kemana. Angga duduk di sampingnya sambil menyiapkan bubur di mangkuk kecil. "Sayang, makan sedikit ya," ujar Angga lembut. Ulfa menggeleng tanpa suara. Angga menahan napas sebentar, kemudian mengusap rambut Ulfa yang terurai di bahu kerudungnya. "Kalau kamu terus tidak makan, kamu akan jatuh sakit. Tolong, pikirkan aku juga." Perlahan namun pasti, Ulfa mengangkat sendoknya. Ia makan 1 suapan penuh susah payah. Angga tersenyum tipis, namun kebahagiaan kecil itu tidak berlangsung lama. Ketukan pintu mengejutkan keduanya. Tok, tok, tok. Ulfa langsung menegang. Angga berdiri cepat dan membuka pintunya. Ternyata seorang pria tua berwajah ramah berdiri di sana, sambil membawa map coklat tebal di tangannya. Baju perawat yang ia kenakan sedikit kusut, dan wajahnya tampak seperti seseorang yang mengemban tugas berat. "Permisi, ini kosannya Ulfa?" tanyanya. Ulfa mengangkat wajah, terkejut. "Iya, saya Ulfa." Pria itu mengangguk, lalu masuk setelah dipersilakan. "Maaf mengganggu. Saya Pak Jatmiko, pengurus lama Panti Asuhan Cahaya Putih. Saya mencari Ulfa sejak kemarin." Ulfa membeku. "Panti Asuhan?" Pak Jatmiko duduk perlahan. Tangannya sedikit bergetar saat membuka map coklat itu. "Ya, panti yang dulu mengurus kamu waktu kecil." Ulfa terperangah. Seumur hidup, ia hanya pernah dengar sedikit tentang dirinya ditemukan di dekat panti itu. Namun ia tidak pernah tahu detail apapun. "Ada apa, Pak?" Suara Ulfa nyaris hilang. Pak Jatmiko menarik napas panjang, lalu mengeluarkan beberapa lembar dokumen kuno. Kertasnya menguning, namun namanya terpampang jelas di bagian atas. "2 hari lalu, seorang notaris mencari kamu ke panti. Ia membawa dokumen penting milik orang tua kandungmu." Ulfa langsung menutup mulutnya. Matanya membesar. Wajahnya pucat seketika. Saya punya orang tua?" Suara Ulfa pecah. Angga duduk di sampingnya, menahan tangannya yang gemetar. Pak Jatmiko mengangguk. "Ulfa, kamu bukan anak sembarangan.
Kamu bukan tidak jelas asal-usulnya seperti yang orang kira. Luka Ulfa di dada seperti ditusuk kembali. Namun kali ini bukan karena sakit, melainkan kejut yang luar biasa. Pak Jatmiko melanjutkan pelan. Orang tua kandungmu meninggal dalam kecelakaan ketika kamu berumur 2 tahun. Kamu satu-satunya yang selamat, dan kamu dititipkan ke panti untuk sementara. Ulfa mulai menangis pelan. Lalu, kenapa saya tidak pernah dijemput? Karena keluargamu tidak tahu kamu masih hidup. Ulfa menatap Pak Jatmiko dengan mata membesar. Sakit, harapan, dan kejut bercampur menjadi satu. Namun 6 bulan lalu, seseorang mulai mencari riwayat keluargamu. Setelah proses panjang, identitas lengkapmu ditemukan. Dan kamu... Pak Jatmiko menatap Ulfa dengan mata berkaca-kaca. Kamu adalah cucu dari pendiri Yayasan Cahaya Utama, yayasan sosial terbesar di kota ini. Ulfa terdiam, tidak bergerak, seperti tubuhnya tidak percaya apapun. Apa? Suaranya lirih. Ayah ibumu adalah pewaris dari yayasan itu, dan kamu adalah ahli waris terakhir. Ulfa menutup wajahnya, menangis semakin keras. 3 bulan lalu, kakekmu meninggal. Ia meninggalkan warisan besar yang sebenarnya ditujukan untuk cucu satu-satunya. Dan setelah penyelidikan panjang, terbukti bahwa cucu itu adalah kamu, Ulfa. Ulfa jatuh terduduk di lantai. Angga langsung memeluknya erat. Pak Jatmiko mengelus bahu Ulfa perlahan. Aku tahu ini berat, tapi aku harus menyampaikan ini. Kamu perlu tahu siapa dirimu. Ulfa menangis, suaranya pecah. Selama ini, saya pikir saya tidak punya siapa-siapa. Saya tahu, kata Pak Jatmiko lembut, tapi Allah tidak pernah membiarkan anak yatim berjalan tanpa perlindungan. Kamu dijaga, hanya waktunya yang belum tiba untuk mengungkap semuanya. Ulfa memeluk dadanya. Angga menatap dokumen itu dan hatinya bergetar. Jadi, Ulfa adalah... Pak Jatmiko mengangguk mantap. Benar, dia pewaris tunggal yayasan bernilai ratusan miliar. Dia keturunan keluarga terhormat. Ulfa terisak semakin keras. Tangis yang bercampur antara rasa syukur dan luka yang perlahan sembuh. Dan di saat yang sama, Angga tahu. Jika berita ini sampai ke telinga ibunya, dunia wanita itu akan runtuh seketika. Dan penyesalannya akan lebih sakit daripada luka apapun yang pernah diterima Ulfa. Hari itu matahari sudah condong ke barat, meninggalkan semburat jingga di langit kota. Namun suasana hati Ibu Angga jauh dari indahnya senja. Sejak 2 hari kejadian resepsi, ia tidak bisa tidur nyenyak. Kata-kata yang ia lontarkan kepada Ulfa terus terngiang. Tetapi bukan karena ia menyesali ucapannya. Ia resah karena Angga tidak pulang. Rumah besar yang biasanya dipenuhi suara langkah Angga kini terasa kosong dan dingin. Ia duduk di ruang keluarga, menatap ponsel dengan gelisah. Setiap menit ia membuka layar, namun tidak ada pesan masuk, tidak ada panggilan, tidak ada kabar. Sesekali ia berjalan mondar-mandir di ruang tamu yang luas, suara langkahnya menggema di lantai marmer. Anak itu kenapa tidak pulang juga? Kenapa dia pilih tinggal bersama perempuan itu? Gumamnya dengan nada kesal, namun suaranya terdengar lebih seperti kegelisahan daripada amarah. Seorang tetangga yang mengetahui kejadian resepsi beberapa hari lalu datang mengetuk pintu. Ibu Angga membukanya tanpa senyum. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Ada apa? Tetangga itu berdiri ragu-ragu. Saya hanya ingin menyampaikan, beberapa tamu kemarin merasa kasihan melihat menantu ibu. Ibu Angga menegang. Kasihan? Kenapa harus kasihan? Tetangga itu menunduk kecil. Karena Ulfa menangis. Karena tamparan itu mungkin terlalu keras. Wanita tua itu langsung terdiam. Ia memalingkan wajahnya dengan cepat. Pura-pura mengambil napas panjang. Namun hatinya terasa seperti ditusuk. Tetangga itu melanjutkan, saya tahu maksud ibu pasti baik, tapi
Sepertinya banyak yang bicara. Mereka bilang ibu terlalu keras. Ibu Angga langsung menegang. Jangan sok tahu. Itu anak saya. Saya berhak menentukan hidupnya. Tetangga itu mengangguk cepat, tidak ingin memperpanjang pembicaraan. Saya hanya ingin menyampaikan, semoga keluarga ibu segera rukun kembali. Ia pamit pergi. Begitu pintu tertutup, suasana rumah kembali sunyi. Ibu Angga duduk di sofa, menekan dadanya yang terasa sesak. Anak-anak zaman sekarang terlalu sensitif, bisiknya. Namun suara itu terdengar bergetar, tidak seyakinnya 2 hari lalu. Malam mulai turun. Ibu Angga akhirnya mencoba menelpon Angga lagi. Nada sambung masuk, namun tidak diangkat. Ia mendesah panjang, tangannya gemetar memegang ponsel. Angga, pulang nak, katanya lirih. Jangan buat ibu khawatir. Namun kalimat itu berhenti di udara, jatuh tanpa jawaban. Ia berjalan ke ruang makan, melihat meja panjang dengan makanan yang sudah tidak disentuh sejak kemarin. Biasanya Angga duduk di sana, makan sambil bercerita. Kini kursi itu kosong. Ia mengusap kursi itu pelan, dan untuk pertama kalinya, wajah wanita sombong itu melemah. Kenapa kamu pilih dia sampai tega meninggalkan rumah ini? Namun air matanya jatuh perlahan, membasahi pipinya yang selama ini penuh keangkuhan. Ia tidak menangis karena Ulfa. Ia menangis karena kehilangan kendali atas anaknya. Ia kehilangan suara Angga, kehilangan kehadirannya. Dan itu membuat hatinya bergetar untuk pertama kali sejak lama. Keesokan harinya, Ibu Angga duduk di teras rumah. Matanya merah, tetapi ia mencoba menyembunyikan segalanya di balik wajah dingin. Beberapa tetangga lewat sambil berbisik-bisik, tetapi ia tidak peduli. Namun seorang tetangga paling tua, Pak Darmin, berhenti di depan gerbang. Bu, maaf kalau saya lancang, tapi saya ingin bilang sesuatu. Ibu Angga menatapnya. Ada apa? Pak Darmin mendekat pelan. Saya hadir di resepsi kemarin. Saya melihat semuanya. Dan ia menarik napas. Perlakukan menantu seperti itu. Tidak elok, Bu. Allah tidak suka orang yang menghina sesama, apalagi yang tidak punya keluarga. Dada Ibu Angga langsung bergetar. Ia ingin membantah. Ingin berkata itu urusan keluarga, bukan urusan orang lain. Namun mulutnya terkunci. Pak Darmin melanjutkan. Kita semua bisa salah, Bu. Saya yakin ibu hanya terbawa emosi. Tapi jika Angga tidak pulang sampai sekarang, mungkin dia terluka lebih dari yang ibu kira. Wanita tua itu menunduk dalam. Itu pertama kalinya seseorang membuatnya benar-benar terdiam. Ketika Pak Darmin pergi, Ibu Angga duduk kembali. Air mata yang ia tahan jatuh lagi, merembes membasahi lipstiknya yang hampir pudar. Ia memegang dadanya. Suara tangis kecil lolos dari tenggorokannya. Angga, pulanglah nak. Maafkan ibu. Untuk pertama kalinya, ia merasa bersalah. Namun ia belum tahu apa yang sebenarnya sudah ia lakukan. Ia belum tahu bahwa kata-kata perempuan sebatang kara tidak jelas asal-usulnya. Ternyata adalah kata-kata yang akan menghantam dirinya sendiri. Karena Ulfa bukan perempuan sembarangan. Dan kebenaran itu sedang bergerak mendekatinya. Kebenaran yang akan membuatnya tersungkur penuh penyesalan. Hari itu, langit tampak pucat meski matahari seharusnya sudah tinggi. Ulfa duduk bersandar di dinding kosnya. Wajahnya masih menunjukkan sisa luka 2 hari terakhir. Bekas tamparan di pipinya memudar, namun luka di hati masih terasa membakar. Di sampingnya, Angga memegang map coklat yang berisi dokumen peninggalan dari Pak Jatmiko. Sudah berkali-kali ia membaca semuanya, namun tetap saja dadanya bergetar setiap kali melihat nama Ulfa terpampang di dokumen warisan besar itu. Ulfa menatapnya dengan mata sembab. Mas, apa semua ini benar? Saya pewaris yayasan besar? Keluarga saya orang terhormat? Angga mengangguk perlahan. Tentu benar, sayang. Ini dokumen resmi dari notaris. Nama kamu ada di sini. Tanggal lahirmu, identitas orang tua, sertifikat warisan.
semuanya. Ulfa memegang dada, mencoba mengatur napas yang pendek-pendek. Ia merasa seperti sedang berada di mimpi aneh. Selama ini ia dianggap tidak jelas asal-usulnya. Selama ini ia dipandang rendah. Selama ini ia merasa dirinya tidak bernilai. Namun ternyata, ia bukan siapa-siapa karena dunia tidak tahu. Bukan karena ia tidak berharga. Ulfa menutup wajah, air mata meleleh deras. Kenapa? Kenapa Allah baru tunjukkan semua ini sekarang? Angga memeluknya lembut. Mungkin karena ini waktu terbaik. Mungkin Allah ingin kamu tahu bahwa kamu selalu berharga sejak awal. Bahkan tanpa semua warisan ini. Ulfa menangis di bahu Angga. Tangis bahagia, bercampur luka yang perlahan disembuhkan. Tiba-tiba pintu kos diketuk keras dari luar. Tok, 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 tok. Angga dan Ulfa saling menatap. Ketukan itu bukan suara lembut tetangga. Ini ketukan orang yang terburu-buru. Angga bangkit perlahan dan membuka pintu. Di luar, berdiri Ibu Angga. Wajahnya kusut. Mata bengkak seperti kurang tidur. Pakaiannya tidak rapi seperti biasanya. Ia tampak kalah. Angga, suaranya serak. Boleh, Ibu. Bicara? Angga menegang. Ulfa langsung menunduk, tubuhnya kaku. Ibu Angga menatap anaknya, lalu melirik sebentar ke arah Ulfa. Sorot mata itu masih tajam, tapi tidak sekeras sebelumnya. Lebih seperti menahan sesuatu. Aku ingin minta maaf, ucap ibunya dengan suara pelan namun jelas. Ulfa terdiam. Angga bahkan sempat terkejut. Ibu, minta maaf? Ya, ibunya menunduk. Aku menyesal. Seharusnya aku tidak menampar Ulfa. Aku tidak seharusnya menghina dia seperti itu. Aku kehilangan emosi. Dan aku kehilangan kamu 2 hari ini. Suara Ibu Angga pecah. Rumah kosong tanpa kamu, Nak. Angga menahan napas. Ulfa masih menunduk, tidak berani bicara. Ibu Angga mencoba melangkah masuk. Namun Angga cepat-cepat menghalangi pintu. Bu, ucap Angga tegas. Sebelum ibu bicara dengan Ulfa, ada sesuatu yang harus ibu ketahui. Wajah Ibu Angga mengernyit. Apa itu? Angga mengambil map coklat di meja kecil kos, lalu mengulurkan isinya perlahan. Ini tentang Ulfa. Ibu Angga mengambil dokumen itu dengan alis mengerut. Saat ia membuka halaman pertama, pandangannya langsung terpaku. Ada nama Ulfa tertulis rapi, lengkap dengan nomor identitas dan catatan asal keluarga. Ia membuka halaman berikutnya. Matanya mulai membesar. Halaman berikutnya, ia terdiam total. Wajahnya berubah pucat. Angga berkata pelan, Ulfa adalah cucu kandung dari pendiri Yayasan Cahaya Utama. Ibu Angga berhenti bernapas sesaat. Ia memandang Angga cepat, seperti tidak percaya. Apa maksudmu? Ulfa adalah pewaris sah yayasan itu, Bu. Yayasan yang nilai asetnya sangat besar. Notaris sudah memastikan identitasnya. Ulfa bukan perempuan tanpa asal. Justru sebaliknya, ia menatap Ulfa dengan bangga. Dia berasal dari keluarga terpandang. Bahkan jauh lebih terhormat daripada yang ibu kira. Dokumen di tangan Ibu Angga gemetar. Bibirnya terbuka sedikit. Namun tidak ada suara keluar. Ulfa menunduk, memegang ujung kerudungnya. Ia tidak ingin terlihat sombong. Ia justru merasa semakin kecil di hadapan kenyataan ini. Namun Ibu Angga tidak bisa menahan gejolak di dadanya. Tidak mungkin, bisiknya. Wanita ini cucu pendiri yayasan besar itu. Angga mengangguk. Ibu Angga langsung tersandar di dinding. Wajahnya pucat pasi, dan untuk pertama kalinya, wanita sombong itu terlihat sangat rapuh. Aku sudah menghina dia, menamparnya, memanggilnya tidak jelas asal-usul. Suara Ibu Angga bergetar hebat. Setitik air mata turun, kemudian disusul yang lain, dan akhirnya ia menangis keras. Ya Allah, apa yang sudah aku lakukan? Ulfa terkejut mendengar teriakan itu. Ia mengangkat wajahnya perlahan. Seumur hidup,
Ia tidak pernah melihat seseorang yang begitu memandang dirinya rendah. Kini menangis karena menyesal telah melakukannya. Ibu Angga menjatuhkan diri ke lantai, tepat di depan pintu kos Ulfa yang sempit. "Tolong, maafkan aku. Kumohon, maafkan aku, Nak." Ulfa membeku di tempat. Ia ingin bicara, tapi suaranya hilang. Ia ingin mendekat, tapi kakinya gemetar. Angga memegang bahu Ulfa, menyatakan bahwa keputusan selanjutnya ada di tangan istrinya. Dan untuk pertama kalinya, Ulfa melihat Ibu Angga bukan sebagai wanita sombong, bukan sebagai orang yang membencinya, tapi sebagai manusia yang akhirnya menyadari kesalahannya. Namun permintaan maaf ini baru awal dari perubahan yang jauh lebih besar. Ibu Angga masih tersungkur di lantai kos yang sempit itu. Ruang kecil yang dulu ia hina, habis-habisan kini menjadi tempat ia menundukkan kepala, menangis tanpa suara, memohon maaf kepada wanita yang selama ini ia remehkan. Air matanya jatuh membasahi lantai, tangannya gemetar. "Ulfa," suaranya pecah seperti kain yang disobek. Aku benar-benar tidak tahu siapa kamu. Aku telah menghina kamu. Aku telah menyakitimu. Aku salah, Nak. Aku salah." Ulfa berdiri kaku beberapa langkah dari pintu. Wajahnya memucat, napasnya bergetar. Rasa sakit dari 2 hari lalu masih terasa seperti bara yang belum padam. Namun melihat seorang wanita setua Ibu Angga tersungkur seperti itu, membuat hatinya ikut terhuyung. "Bu, jangan seperti itu." Suara Ulfa hampir tidak terdengar. Ibu Angga menatapnya, wajahnya merah dan basah oleh air mata. "Maafkan aku tidak tahu apa-apa tentang kamu. Aku pikir kamu perempuan tak punya keluarga. Aku pikir kamu ingin memanfaatkan Angga. Aku buta oleh kesombongan." Ia kembali menangis, memeluk kedua lututnya seperti anak kecil yang kehilangan pegangan. Angga menahan napas panjang. Ia memandang Ulfa, menatap matanya seolah meminta keputusan yang hanya bisa diambil oleh hati Ulfa sendiri. Ulfa menutup mata beberapa detik, merasakan dadanya sesak oleh banyak emosi. Luka, hancur, kecewa, marah, dan belas kasih. Ketika ia membuka mata, air mata telah jatuh lebih dulu. Ulfa melangkah pelan maju. Kakinya gemetar, bukan karena takut, tapi karena beratnya beban yang ia rasakan. Ia berlutut perlahan di depan Ibu Angga. "Bu." Ulfa menatapnya dengan wajah penuh air mata. "Saya tidak pernah minta dihormati karena asal saya. Saya tidak butuh dihargai karena keluarga saya. Saya hanya ingin dianggap manusia, Bu." Ibu Angga menangis lebih keras mendengar kalimat itu. Ulfa melanjutkan dengan suara lirih, bergetar. "Waktu Ibu tampar saya, waktu Ibu hina saya merasa seperti saya ini tidak layak hidup. Tapi saya diam, karena saya tahu Ibu sangat sayang sama Mas Angga." Ibu Angga memeluk dadanya, menangis tak mampu membalas. Ulfa menyentuh tangannya pelan, ragu-ragu. "Saya maafkan Ibu. Bukan karena siapa saya sekarang, tapi karena saya tidak ingin Mas Angga kehilangan ibunya." Ibu Angga terisak, memegang tangan Ulfa erat, seolah takut kehilangan. Terima kasih, Nak. Aku tidak pantas dapat maafmu, tapi terima kasih." Ulfa menangis dalam pelukan ibu mertuanya. Untuk pertama kalinya, tidak ada amarah, tidak ada hinaan, tidak ada rasa benci. Hanya 2 hati yang sama-sama hancur. Akhirnya dipertemukan dalam satu pelukan. Angga ikut berlutut, memeluk keduanya dari samping. "Ibu, Ulfa, jangan saling menyakiti lagi," ucapnya dengan suara bergetar. "Kita keluarga sekarang, tidak ada lagi jarak." Ibu Angga meraih wajah Angga, memeluk anaknya dengan erat. "Maafkan Ibu, Nak. Ibu terlalu keras kepala, terlalu buta." Angga mengusap rambut ibunya. "Yang penting sekarang, Ibu sudah sadar." Ulfa melihat keduanya, dan matanya kembali membasah. Di dalam kesederhanaan kamar kos itu, keluarga baru lahir. Setelah semua reda,
Ibu Angga duduk di kursi plastik kecil sambil menatap Ulfa dengan mata yang masih basah. Ulfa, kalau kamu mengizinkan, bolehkah ibu bantu urus semua proses warisan itu? Tidak untuk mengambil apa-apa, tapi agar kamu terjaga, nak. Dunia bisnis itu keras. Ulfa hanya mengangguk pelan. Ibu Angga tersenyum sangat lembut, jauh berbeda dari pertama kali mereka bertemu. Mulai hari ini, kamu bukan perempuan sebatang kara. Ia meraih tangan Ulfa erat. Kamu menantu ibu, kamu keluarga ibu. Ulfa tidak mampu menahan tangisnya lagi. Ia memeluk ibu Angga, benar-benar dari hati. Angga memandang mereka dengan senyum lega. Sebagai pria, ia tidak pernah menginginkan kekayaan Ulfa. Ia hanya ingin istrinya diterima, dianggap, dan dicintai. Dan kini, setelah badai paling kasar lewat, Allah mengganti semuanya dengan penenang yang jauh lebih lembut. Begitu seminggu berlalu, Ulfa pindah dari kos kecil itu. Ia, Angga, dan Ibu Angga mulai tinggal di rumah besar bersama. Bukan karena harta Ulfa, tapi karena mereka sudah benar-benar menjadi keluarga. Yayasan Cahaya Utama mengumumkan Ulfa sebagai pewaris sah. Semua dokumen resmi diserahkan. Nama Ulfa terpampang jelas sebagai cucu dari tokoh yang selama ini dihormati. Warga sekitar pun terkejut. Dan sebagian yang dulu meremehkan, kini datang meminta maaf. Namun Ulfa selalu menanggapinya dengan senyum lembut. Hidup mengajarinya bahwa harga diri bukan berasal dari harta, tapi dari ketulusan hati seseorang. Ibu Angga menjadi orang yang paling protektif kini. Ia tidak membiarkan siapapun meremehkan Ulfa lagi. Ulfa ini anak ibu. Jangan macam-macam, katanya tegas setiap kali seseorang mencoba merendahkan. Angga hanya bisa tertawa melihat perubahan drastis ibunya. Ulfa pun merasakan kehangatan yang belum pernah ia miliki sejak kecil. Ia akhirnya punya keluarga, punya rumah, punya tempat untuk kembali, dan punya cinta yang tidak pernah menyerah padanya. Pada suatu sore, mereka bertiga duduk di teras rumah, menikmati angin pelan sambil melihat langit yang mulai menguning. Ulfa memegangi tangan Angga. Mas, semua ini terjadi begitu cepat, tapi saya bahagia, sangat bahagia. Angga mencium punggung tangannya. Karena kamu layak bahagia, sayang. Ibu Angga tersenyum melihat keduanya. Sudah. Kalau kalian terus bermesraan begitu, nanti ibu iri. Mereka bertiga tertawa bersama. Bukan tawa palsu, bukan tawa yang menutupi luka, namun tawa keluarga yang sepenuhnya utuh. Tawa yang lahir dari luka, penyesalan, dan akhirnya cinta. Dan untuk Ulfa yang dulu merasa tidak punya siapa-siapa, kini ia tahu satu hal. Allah tidak pernah meninggalkannya. Ia hanya menunggu waktu yang tepat untuk menunjukkan betapa berharganya Ulfa sebenarnya. Cerita cinta mereka tidak sempurna, tapi justru di sanalah keindahannya. Sebuah cerita yang dimulai dari lampu merah, lalu diuji dengan penghinaan, hingga akhirnya berakhir dengan pelukan hangat sebuah keluarga yang dulu tidak pernah ia miliki. Tamat. Sahabat semuanya, ceritanya telah selesai. Terima kasih sudah menyimak cerita tadi hingga selesai. Semoga cerita tadi bisa memberikan banyak pelajaran kepada kita semua. Sebelum kami akhiri video ini, jika kalian berkenan dan menyukai cerita seperti ini, jangan lupa klik suka, tinggalkan komentar, bagikan cerita ini kepada sahabat kalian, dan pastikan subscribe channel Sudut Hikmah, agar kalian bisa selalu menonton cerita-cerita terbaru dan inspiratif dari channel kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.